Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikruda, S91219085 dari Prodi Akidah Filsafat Islam semester 4 akan membawakan materi mengenai Nasyruddin Altus, yaitu biografi beliau, corak pemikiran, serta buah karya beliau. Simak selanjutnya. Biografi Nasyruddin Altus. Bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Nasyruddin Altusi. Ia lahir pada tanggal 18 Februari 1201 Masehi atau 597 Hijriah di kota Tushi, yaitu lokasinya berada dekat dengan Mashhad sebelah timur laut Iran. Nasyruddin memiliki banyak sebutan, antara lain Muhaqqi Al-Tushi, Khwaja Tushi, dan Khwaja Nasyir. Beliau juga dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Sebutan ini disebabkan karena sumbangsih beliau dalam perkembangan ilmu dengan mendedikasikan dirinya mengembangkan ilmu astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, serta ilmu agama lainnya. Pada perjalanan pencarian ilmu seorang Nasyruddin memang tidak mudah. Sejak kecil, beliau digembleng ilmu oleh ayahnya yang berprofesi sebagai ahli hukum di sekolah Imam ke-12. Selain ilmu agama di sekolah, beliau mempelajari fikih, usul, hikmah, dan kalam, terutama syarahnya Ibnu Sina dari Mahdar Fariduddin Damad dan matematika dari Muhammad Hasib di Nisapur. Dia kemudian pergi ke Baghdad. Di sana dia mempelajari ilmu pengobatan dan filsafat dari Qutbuddin dan juga matematika dari Kamaluddin bin Yunus dan fikih serta usul dari Salim bin Bardan. Kelahiran Nasyruddin sendiri pada awal abad 13. Ketika itu, dunia Islam ada pada masa yang sulit. Kekuatan militer Mongol yang sangat kuat menginvasi wilayah-wilayah kekuasaan Islam dengan sangat kejam dan keji. Akibatnya, hilangnya keamanan serta timbul rasa kecemasan oleh para ilmuwan sehingga sulit untuk mengembangkan pengetahuan pada masa itu. Di tahun 1220 Masehi, invasi militer Mongol memasuki kota kelahiran Nasyruddin. Setelahnya, kota tersebut hancur. Kemudian beliau ditawarkan oleh penguasa Islamiyah untuk bergabung sebagai pejabat istana Islamiyah. Dari situlah Nasyruddin dapat pengembangan ilmunya kembali hingga membuat karya pertamanya, yaitu Kitab Akhlak 1 Nasyiri pada tahun 1232 Masehi. Pada tahun 1251 Masehi, pasukan Mongol telah menguasai istana Alamut dan meluluhlantahkannya. Terselamatkanlah nyawa Nasyruddin oleh pemimpin Mongol Hulagu Khan, dan beliau diangkat menjadi penasehat pasukan Mongol. Namun, tetap saja kebengisan pasukan Mongol tidak dapat dihentikan. Pada tahun 1258 Masehi, kota Baghdad dibumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Dikarenakan bersamaan dengan itu lemahnya dinasti Abbasiyah yang tidak dapat membendung gempuran pasukan Mongol. Di tahun 1259 Masehi, bersama kekuasaan Hulagu, Nasyruddin membangun sebuah observatorium di Maraha. Dan di tahun 1262 Masehi, observatorium tersebut sudah mulai beroperasi. Nah, sejak saat itu banyak sekali penemuan-penemuan yang dikemukakan oleh Nasyruddin tersebut sendiri. Dan tak kalah penting, riset tersebut langsung dipimpin oleh beliau.
Karya-karya Nasiruddin Al-Tusi. Bahwa Al-Tusi adalah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, bukan hanya seorang filsuf semata. Hal itu terlihat dari berbagai disiplin keilmuan yang ditulisnya dalam bentuk buku atau kitab. Beliau memiliki ciri khas tersendiri dalam menyajikan bahan tulisannya. Kepandaiannya yang beragam sungguh mengagumkan. Keminatannya sangat banyak yang mencakup berbagai jenis ilmu pengetahuan. Adapun karya-karya Nasiruddin Al-Tusi sebagai berikut. Bidang logika diantaranya di bidang metafisika, yaitu di bidang etika diantaranya, sementara di bidang dogmatik diantaranya. Samping itu, beberapa karyanya dalam bidang astronomi terangkum pada di bidang aritmatika, geometri, dan trigonometri sebagai berikut. Berkarya di bidang optik, ia tuangkan keilmuannya tersebut dalam Takhril Kitab Al-Manazir fi Makhabis Finikas Asyuara wal Ifla, penelitian tentang refleksi dan defleksi jenis sinar. Di bidang seni atau syair, meskipun tidak sekaliber Omar Khayyam ataupun Jalaluddin Rumi, ia juga mampu menghasilkan karya yang diabadikan dalam buku yang berjudul Fi Ilm Al-Mausikhi dan Kash Al-Tuhaf. Karya di bidang medikal adalah kitab Al-Bab Bakhiyah Fi At-Tarakib As-Sultaniyah. Buku ini berbicara tentang diet, peraturan kesehatan, dan hubungan seksual. Pemikiran Al-Tusi. Nasiruddin Al-Tusi dalam hal pemikiran tidak memunculkan pemikiran yang baru secara tersendiri dan sepenuhnya beda dari pemikiran filsafat yang telah dimunculkan oleh para filsuf sebelumnya. Akan tetapi, ia menambahkan dengan pemikiran-pemikirannya. Adapun pemikiran yang ia munculkan adalah sebagai berikut. 1. Tentang metafisika. Menurut Al-Tusi, metafisika terbagi menjadi dua, yaitu ilmu ketuhanan dan filsafat pertama. Menurut Al-Tusi, ilmu ketuhanan ini mencakup persoalan pengetahuan tentang Tuhan, akal, dan jiwa, merupakan ilmu ketuhanan. Menurut Al-Tusi, filsafat pertama meliputi alam semesta, termasuk dalam ini pengetahuan tentang ketunggalan dan kemajemukan, kepastian dan kemungkinan, esensi dan esensi, kekekalan dan ketidakkekalan. Kedua, tentang Tuhan. Al-Tusi berpendapat bahwa Tuhan tidak perlu dibuktikan, karena mengenai Tuhan sangat jelas sekali dan tidak mungkin untuk dilingkari. Menurut Al-Tusi, eksistensi Tuhan harus diterima, bukan dibuktikan, karena mustahil bagi manusia yang terbatas membuktikan Tuhan dalam keseluruhannya. Begitu pula mustahil bagi manusia membuktikan eksistensi Tuhan. 3. Tentang jiwa. Menurut Al-Tusi, jiwa merupakan substansi sederhana dan immateri yang dapat merasa sendiri, yang mengontrol tubuh melalui otot-otot tubuh dan alat-alat perasa, tapi ia sendiri tidak dapat merasakan lewat alat-alat tubuh. Jiwa menurut Al-Tusi terbagi menjadi 4, yaitu jiwa vegetatif, hewani, manusiawi, dan imajinatif. Jiwa imajinatif menempati posisi tengah antara jiwa hewani dan manusiawi. Jiwa manusiawi ditandai dengan adanya akal atau nakhli yang menerima dari akal pertama. Yang keempat, tentang nubuwah dan imamah. Menurut Al-Tusi, manusia memiliki kebebasan berkehendak dan berbuat, dan di akhirat nanti akan dibangkitkan dan diberi ganjaran atas perbuatannya. Apabila baik, akan mendapatkan pahala, begitu sebaliknya. Untuk itu, perlu adanya aturan suci dari Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia yang membimbing mereka ke jalan kebaikan. Oleh karena Tuhan berada di luar jangkauan manusia,
maka Tuhan mengutus para nabi untuk menuntun para manusia. Setelah Nabi wafat, maka aturan suci akan disampaikan oleh pemimpin spiritual. 5. Tentang akhlak. Pemikiran akhlak Al-Tusi terlihat banyak terpengaruh dari Tahdzib al-Akhlaq karya Ibnu Maskawayh. Dalam bukunya Akhlak Inasyiri, Al-Tusi menambahkan pembahasan tentang persoalan rumah tangga dan politik. Pembicaraan tentang akhlak terlepas dari baik dan buruk. Kebaikan oleh Al-Tusi diibaratkan sebagai gandum yang ditanam dan disiram hingga tumbuh dengan baik dan kemudian dihasilkan buah sehingga dapat dipanen. Sedangkan keburukan ibarat buih yang muncul di atas permukaan air sebagai gerakan dari air. Dalam kehidupan manusia, keburukan terjadi adalah karena penyalahgunaan manusia akan karunia Tuhan, berupa kebebasan kehendak dan berbuat yang dikaruniakannya kepada manusia. Jadi keburukan itu bukanlah berasal dari sumber dari Tuhan, tapi oleh manusia itu sendiri. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas kesalahan informasi ataupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.